luruskan niat. Karena Allah kita bertemu, karena ukhuwah takkan berpisah. Takziah sesungguhnya majelis ilmu. Semoga Allah tambahkan kita banyak berkah. Amin ya rabbal alamin. Tentunya pesan yang paling utama adalah kita ingat musibah itu sebuah pelajaran besar. Saat kita menyolatkan saudara kita, sahibul musibah mewakilkan kepada protokol untuk menyampaikan kalimat duka cita, permohonan maaf sekaligus teriring doa. Pada waktu itulah ada kalimat yang menghujam ke hati kita saat protokol bertanya kepada kita, hal tashhadu anna hadal mayit khair? Kita menjawab khair, nah, wa ahlul khair. Karena kita yakin saudara kita itu adalah orang baik. Sekalipun dalam kondisi tertentu ada orang mengatakan, bagaimana baik meninggalnya karena sakit diderita. Sakit yang diderita itu jalan dihapuskan dosa. Sehingga Rasulullah mengatakan, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adza wala ghamin hatta syaukati yushakuha illa kaffarahu biha min khotoyahu. Tidaklah satu musibah yang ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan yang dirasakan, sakit yang berkepanjangan, kesedihan, gundah hati, bahkan sekalipun duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Maka ada pertanyaan itu, sakit dosa diampuni atau pilih sehat dosa bertambah? Pilih mana Pak? Sakit dosa diampuni, sehat dosa bertambah, pilih mana? Sama udah tua sakit. Jawabannya cerdas, pilih sehat dosa diampuni gitu. Maka saya melihat malam ini wajah-wajah sehat semua ini. Amin. Semoga Allah tambahkan kita umur yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Jadi musibah sesungguhnya adalah jalan ampunan. Beliau sakit berapa lama almarhum? Dua pekan. Itulah cara Allah mencintainya. Maka kita berdoa semoga Allah yarham Bapak Ferry Fajar Timur ini termasuk meraih gelar syahid akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sakit yang diderita jadi jalan syahid akhirat untuknya. Nah, pastilah orang yang sabar itu mendapatkan keutamaan. Begitu juga pesan untuk Bapak Haji Namang Pacelengi yang sedang sakit. Kita pun mendoakan agar Allah memberikan untuknya kesembuhan dan tetap bersabarlah, karena sabar itu luas tanpa batas. Bahkan kalau kita ingin masuk surga, kuncinya adalah sabar. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Allah. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fan ni'ma uqbad dar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh. Siapakah mereka? Kita berharap bermohon itu adalah orang tua kita semua. Amin. Siapa lagi? Pasangan hidup kita, suami istri. Amin ya rabbal alamin. Siapa lagi? Anak keturunan kita. Di setiap pintu malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa, kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahan, engkau menjadi penduduk surga. Asbab sabar seseorang akan meraih surga. Malam hari ini pun saya melihat wajah-wajah sabar ini. Berarti sampai jam? Sampai jam? Setengah jam ya Bapak. Yang penting kita ambil hikmahnya ya Bapak-Bapak sekalian ya. Masya Allah. Sebab sabar itu luas tanpa batas. Kalau kita nggak sabar, kita nggak dapat surga. Jadi sabar itu kunci segala kebaikan. Sabar dalam taat, sabar
menghindarkan diri dari maksiat, sabar menerima ketentuan Allah atau disebut sebagai musibah. Jadi pesan pertama untuk sahibul musibah, tetap menjaga kesabaran. Sabar jalan ke surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian pesan yang kedua untuk kita semua yang hadir di kesempatan malam hari ini di takziah malam yang ketujuh ini. Kalau tadi kita mendengar pertanyaan protokol hal tasyhadu anna hadzal mayit khair, kita menjawab khair, kita bertanya pada diri masing-masing. Kira-kira kita sudah termasuk orang baik atau belum ya? Insya Allah lebih baik ya kita jawabnya. Insya Allah kita menjadi orang baik. Dan itu yang paling penting. Dulu ada seorang tokoh, barangkali bapak-bapak yang usianya kepala 5 ingat tokoh yang satu ini. Beliau mengatakan menjadi orang penting itu memang baik, tapi menjadi orang baik jauh lebih penting. Ingat nggak bapak-bapak siapa tokoh itu? Ebed Kadarusman, betul. Itu kalimat luar biasa itu. Jadi orang penting itu memang baik, tapi menjadi orang baik jauh lebih penting. Sebab orang baik itu ahli surga. Kalau orang penting belum tentu masuk surga. Apalagi sudah baik penting pula. Alhamdulillah. Maka kita titip pesan pada orang-orang penting. Jadilah kalian orang penting yang baik. Ya, untuk diri, keluarga, juga untuk negeri kita Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah syair yang sangat memikat hati kita berkaitan dengan orang baik, yaitu seorang sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau menyatakan, waladatka umuka yabna adama bakian wan nasu haulaka yathakuna surura. Ibumu telah melahirkanmu wahai Bani Adam dalam keadaan engkau menangis, sementara orang-orang di sekitarmu tertawa bahagia. Itu sudah kita rasakan saat kita lahir, kita menangis, orang tua kita, kerabat kita, tetangga kita tertawa bahagia. Bahkan tetangga kita melahirkan pun kita merasakan kebahagiaan. Penutupnya yang luar biasa. Fa'amal liyaumika antakuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Maka bersungguh-sungguhlah engkau, berupayalah engkau, beramalah engkau, jadilah engkau orang baik, sehingga di hari kematianmu orang-orang menangisi kepergianmu, sementara engkau tertawa bahagia, yaitu meraih gelar husnul khotimah. Itu yang belum Bapak Ibu sekalian, karena kita masih hidup. Maka kita ingat saja kebaikan orang-orang yang telah mendahului kita. Adab Islam itu tidak boleh mencela si mayit. La tasubul amwat, jangan kau cela si mayit, tapi ingat-ingatlah kebaikannya, sebab kita pun ingin jadi orang baik. Malam hari ini sesuai waktu yang diberikan pada kami, saya ingin menyampaikan ulasan tentang orang baik. Mudah-mudahan setengah jam cukup ya Pak ya. Cukup. Orang baik itu adalah disebut ahlul khair. Dan kata khair itu disematkan kepada ahli taubat. Yang Rasul mengatakan, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua Bani Adam itu punya dosa, punya kesalahan, tetapi yang paling baik orang yang berdosa, orang yang membuat kesalahan bertaubat. Dan kita hendaknya menjadi ahli taubat. Tidak ada manusia di muka bumi yang bebas dari berbuat salah ataupun dosa, pasti punya dosa. Maka Nabi pernah memberikan 2 kabar untuk kita renungkan. 1 kabar buruk. Inna rajula la ya'malu zamanat tawil bi amalin ahlil jannah summa yuhtamu lahu amalu bi amalin ahlin nar.
Dahulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli surga, amal solehnya luar biasa, seolah surga tinggal sejengkal di hadapannya. Tapi apa yang terjadi? Jelang akhir hayatnya dia bermaksiat, sedang melakukan dosa, nyawanya dicabut, hapus amal kebaikannya, meninggallah dia dengan gelar su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Itu kabar buruk. Nabi melanjutkan sabdanya dengan kabar baik, wa inna rajula la ya'malu zamanat tawil bi amalin ahlin nar summa yuhtamu lahu amalu bi amalin ahlil jannah. Sebaliknya dahulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli neraka. Maksiat dosanya begitu banyak, bak setinggi gunung sedalam lautan. Tapi apa yang dia lakukan? Dia sempat bertaubat, hijrah, belum sampai tempat hijrah dituju, maut sudah merenggutnya. Malaikat mengukur jaraknya dekat dengan tempat hijrahnya. Maka gelar untuknya husnul khotimah. Pelajaran untuk kita adalah ada orang yang awalnya baik, akhirnya buruk. Tapi ada orang yang awalnya buruk, akhirnya baik. Kita pilih yang mana Bapak Ibu sekalian? Awal baik akhir buruk atau awal buruk akhir baik? Baik. Itu jawaban cerdas saya. Itu berarti istiqomah. Tapi ingat, Allah yang berjanji, Allah yang memberi, manusia engkau yang berjanji, engkau yang mengingkari. Kata siapa? Kata Bang Haji. Padahal kita sudah janji untuk taat kepada Allah. Maka jangan iseng-iseng bermaksiat. Yang dikhawatirkan sedang maksiat, nyawa dicabut. Hati-hati saudaraku sekalian. Rekam jejak kita sudah tercatat. Maka mari kita menjaga taubat. Yuk kita beristighfar yuk. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Jadi orang yang paling baik itu orang yang bertaubat. Tapi ingat, taubat itu dua sisi. Taubat vertikal dan taubat horizontal. Taubat kepada Allah, kita bersungguh-sungguh meninggalkan dosa, menyesali atas kesalahan yang kita lakukan dan berazam yang kuat, mengisi sisa umur kita dengan ketaatan dan ketakwaan hingga kita berpulang ke rahmatullah. Taubat horizontal, selesaikan urusan kita kepada manusia. Kalau kita punya salah, minta maaf. Kalau ada kezaliman yang kita lakukan, selesaikan urusannya. Sebab kalau tidak selesai, terbawa sampai ke akhirat. Baru taubatnya benar. Taubat vertikal dan taubat horizontal. Ini yang pertama. Maka Allah sangat senang kepada hambanya yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri. Alhamdulillah, tadi kita baru keluar dari masjid. Apa yang kita rasakan saat masuk masjid? Pujian Allah bagi orang-orang yang memakmurkan masjid. Karena setiap masuk masjid dipuji oleh Allah. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin mensucikan dirinya. Allah cinta kepada orang-orang yang membersihkan diri. Quran surat At-Taubah surat 9 ayat di nomor 108. Saya melihat semuanya ahli taubat di sini. Ahli taubat di sini. Di rumah sama, di luar
sama. Dimanapun jaga taubat. Sebab itu taubat paling dicintai oleh Allah. Hidup di dunia sangatlah singkat. Jangan sampai kita terlambat. Sekarang waktunya untuk bertaubat. Jangan tunggu hingga sekarat. Kalau kiamat Allah mana? Seorang bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan datangnya kiamat?" Apa jawaban Nabi? Jangan kau tanyakan kapan datang kiamat, tapi tanya pada dirimu, sudah cukupkah bekalmu menuju kematian? Kalau kita ditanya bekal kita udah cukup belum Bapak Ibu? Ada yang berani tunjuk tangan nggak? Bekalku udah cukup Ustaz, ada nggak? Ada? Suatu hari seorang sahabat Mu'ad bin Jabal ditanya oleh sahabat yang lain karena beliau sering menangis terseduh-seduh. "Lima yabkika ya Mu'ad?" Mengapa engkau sering menangis wahai Mu'ad? Maka beliau menjawab, "Li'anna Allah azza wa jalla qabadha qabdhataini wahidatan ilal jannah wal ukhra ilan nar." Karena Allah azza wa jalla hanya mencabut dua jenis nyawa. Satu nyawa dimasukkan ke dalam surga, satu lagi dimasukkan ke dalam neraka. Fa ana la adri min ail fariqaina, dan aku tidak tahu nanti termasuk yang mana. Masuk surgakah aku atau masuk nerakakah aku? Sahabat yang satu ini juru dakwah Nabi, ring satu Rasulullah yang sudah dijamin surga, tidak kepedean, merasa amalnya masih kurang, masih sering menangis terseduh-seduh. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu sekalian, sering nangis enggak? Sering nangis enggak Pak? Menangislah di malam sunyi senyap ketika orang tidur lelap, munajat kepada Allah, mohon ampunan. Karena itu salah satu ciri di antara 7 golongan yang di akhirat Allah akan berikan naungan ataupun perlindungan. Warajulun dzakara khalian fa fadat ainahu, seorang yang berzikir di malam sunyi senyap hingga berlinang air matanya. Air mata penghambaan diri, air mata taubatan nasuha. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah kita menjadi ahli taubat, tentu kita ingin bertambah kebaikan. Siapa orang baik yang berikutnya? Orang baik itu adalah mereka pecinta Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Maka sebenarnya Bapak Ibu sekalian, pertama yang mulia itu adalah penuntut ilmu. Murid dulu baru guru. Sebab guru itu dulu menuntut ilmu. Jadi murid dulu baru jadi guru. Maka cintailah Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, izin bertanya, satu hari berapa kali baca WA? Berapa kali Pak baca WA Pak? Sempat ngitung nggak? Enggak. Grupnya berapa grupnya? 10, 15, 25? Grup SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, kelurahan, kecamatan, grup arisan, grup pengajian, grup keluarga. Banyak Ustaz. Sempat baca nggak Pak itu postingannya Pak? Sempat. Sebab postingan yang baik langsung di-share. Itu bermanfaat. Kalau Al-Quran saja kita baca bagaimana? Jangan lupa, selain Al-Quran itu menjadi penolong kita di akhirat, di dunia langsung diberikan berkah bagi pecinta Al-Quran. Jadi jangan sibuk baca WA saja, Al-Quran ditinggal, jangan ya. Malam Jumat tuh paketnya banyak Pak. Malam Jumat biasa kita baca apa Pak? Baca Yasin. Tapi jangan lupa surat Al-Kahfi dibaca juga. Surat Al-Kahfi itu keutamanya luar biasa itu. Menjadi penolong kita nanti di alam kubur. Surat Al-Kahfi tidak banyak. Cukup dibaca 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir, tengah-tengahnya 90. Iya Pak. Nggak banyak kan Pak? 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir.
tengah-tengahnya 90. Mari jadikan rumah kita rumah Quran. Seluruh anggota keluarga membaca Quran agar Allah berkahi. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan penuh berkah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mentadaburinya. Dialah orang-orang yang berpikir. Semoga kita semuanya ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Apa buktinya kita cinta Al-Quran? Ayo kita sentuh hati kita saat khutmul Quran. Apa yang kita baca? Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati kita dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Maka ayat yang dibaca insya Allah menjadi kesembuhan untuk Bapak Haji Namang Pacelengi, menjadi pintu kebaikan, pahala yang besar untuk kita semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang kedua. Jadilah kita pecinta Al-Quran. Maka Rasul menyematkan kata khairukum, orang yang paling baik adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya insya Allah. Yang ketiga, ini ada 17 nih Pak orang baik kriterianya Pak. Sampai 3 saja ya. 3 cukup ya. Yang lain kita sambung nanti di An-Nur ya. Ya insya Allah ya. Yang ketiga ini pun kita perlu waktu 15 menit boleh? Gak apa-apa ya. Yang ketiga, ini ada 17 karakter orang baik ini. 5 menit? Lebih. Sama doa. Lebih apa-apa. Baik, ini penting sekali saya sampaikan ya. Karena di sini saya lihat orang-orangnya rendah hati semuanya. Amin. Yang ketiga, Rasul mengatakan orang baik itu adalah khiyarukum ahasinukum akhlaqah. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Akhlak kepada Allah tunduk dan ikhlas. Semua ibadah kita persembahkan hanya untuk Allah. Dan itu kita lafazkan. Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, bahkan hidupku dan matiku semua aku persembahkan untuk Allah Rabb semesta alam. Kapanpun, dimanapun, semua amal kita hanya untuk Allah. Amin ya rabbal alamin. Berarti jadi orang ikhlas itu ringan, enteng, gampang atau mudah Pak? Kok terganggu Pak? Jadi orang ikhlas ringan, enteng, gampang atau mudah Pak? Insya Allah ringan gitu ya. Jangan bilang berat nanti makin berat ya. Jangan bilang susah nanti makin susah. Kemudian akhlak kepada manusia adalah tawadu, rendah hati. Bagaimana agar kita bisa menjadi orang yang rendah hati Bapak Ibu sekalian? Karena ini penting sekali. Orang yang tawadu rendah hati akan dinaikkan, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalannya ada 3. Kalau ingin jadi orang tawadu, yang pertama, silman kotoaka, sambung silaturahmimu kepada orang yang memutuskannya. Jadi walaupun kita diputusin silaturahmi oleh orang lain, sambung terus. Bagaimana caranya? Mendahului kebaikan, ucapkan salam. Ya, tapi ngucapin salam harus komplit Pak, jangan dipotong-potong ya.
Mengucapkan salam tuh jangan ASS WRWB. Iya. Sebab ditanya apa artinya, nggak bisa diartiin tuh. Tapi kalau assalamualaikum, jelas itu doa untuk orang muslim ya. Lebih lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan disingkat askum, jangan. Karena artinya askum lain, asal kumat gitu. Iya, hati-hati. Sambung silaturahmi. Malam hari ini kita bertaziah juga menyambung silaturahmi, saling mendoakan. Ingat, doa orang beriman bermanfaat untuk orang beriman. Malam hari ini di takziah kita mengaji, bertemu teman-teman, hati pun senang. Siapa suka silaturahmi, rizkinya luas, umurnya panjang. Semoga umur kita dipanjangkan, diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama, cara untuk jadi orang tawadhu. Yang kedua, tidak kalah penting, wa'fu amman zalamaka, maafkan orang yang menzolimimu. Jadi walaupun kita dicederai orang, disakiti orang, maafin. Bapak Ibu sekalian, memaafkan orang yang menzolimi prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Jangan bilang berat Pak, bilang ringan insya Allah. Karena memaafkan pahalanya besar. Yuk kita lihat pesan Al-Quran. Wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz dzalimin. Balasan sebuah perbuatan buruk perlakuannya setimpal. Memang kita boleh membalas orang yang zalim pada kita asalkan setimpal, sepadan dengan yang dia lakukan. Cuman ngukurnya bagaimana? Ngukur sama dengan balasan orang itu bagaimana Pak caranya? Bisa nggak? Kata orang Kutai sih, ente jual gue masih untung, gue borong katanya. Hati-hati itu. Maka sebaiknya dalam konsep Islam kata Allah, kalau dizolimi maafkan dia, bahkan berbuat baik. Maafin orang yang zalim, traktir dia. Supaya apa? Dapat pahala yang besar. Pahalanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memaafkan itu luar biasa, ya. Jadilah pemaaf. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf. Seru orang berbuat al-ma'ruf dan jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Saya melihat di sini semua wajah-wajah pemaaf ini, ya. Jangan menyimpan dendam, Pak. 3 hari kita benci saudara kita nggak halal. Maafkan kesalahan saudara kita. Maaf. Kalau pagi sarapannya apa, Pak? Bubur ayam. Sebelah kanan kalau pagi sarapannya apa? Nasi uduk. Nasi uduk lauknya bakwan. Sambil duduk kita zikiran. Karena kita sudah lama berteman, kesalahanmu sudah kumaafkan. Ada lagi nggak yang sarapan kebuli? Ada nggak kalau pagi sarapan nasi kebuli atau siang hari? Bapak ini kebuli nih. Suka makan nasi kebuli Pak Haji? Yaman. Buat apa menjemur padi kalau ada nasi kebuli? Buat apa saling membenci? Karena kita satu hati. Orang beriman satu hati kan? Iya, Masya Allah. Begitu ya Pak ya? Ada lagi nggak yang kalau pagi sarapan ketupat? Sarapan pagi makan ketupat, cemilannya pun gorengan. Karena kita bersahabat, kesalahanmu sudah lama aku maafkan. Gitu. Walaupun nggak bisa maafkan ya. Semuanya pemaaf. Insya Allah. Terakhir, agar kita jadi orang tawadhu, bagaimana? Wa'ti man haramaka. Berilah orang yang tidak pernah memberimu. Bapak Ibu sekalian, ngasih orang yang nggak pernah ngasih itu prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Alhamdulillah. Jangan bilang susah ya. Kasih orang yang nggak pernah ngasih sama kita. Karena itu luar biasa itu, Masya Allah. Ibu-ibu sudah praktekin tuh, dia masak banyak kuah, kasih kuah ke tetangga. Kuah berikut isinya. Alhamdulillah. Nah inilah renungan buat kita, bahwa musibah itu datang silih berganti. Mari di penutup kita renungkan pesan Al-Quran berikut ini sebagai penutup tausiah ini, yaitu kematian pasti datang. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut
Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti merasakan datangnya kematian, maka disempurnakanlah amalnya. Jika di hari kiamat kelak dipastikan masuk ke dalam surga, dibebaskan dari neraka, itulah kemenangan yang besar, kemenangan yang sesungguhnya. Sungguh dunia hanyalah tipu daya yang melalaikan. Oleh karena itu saudaraku sekalian, mari kita persiapkan bekal terindah menuju kematian, yaitu tak lain adalah bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Awal langkahnya menjadi orang-orang yang baik, sebab sebelum takwa harus memperbaiki kepribadiannya. Semoga Allah mudahkan kita menjadi orang baik. Amin. Kita doakan saya bermusibah ya, dikaruniai kesabaran, karena sabar juga jalan ke surga. Itu yang paling penting. Putra putri yang ditinggalkan kelak menjadi generasi Rabbani, anak yang soleh dan solihah, menjadi permata hati, doanya terangkat, sama-sama insya Allah masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Begitupun kita bertemu hari ini niatkan karena Allah. Pertemanan yang sebenarnya adalah sama-sama ingin masuk surga. Orang bijak berkata, komunikasi lewat udara, walau hanya sekedar WA, bersahabat lillahi ta'ala, insya Allah bahagia sampai di surga. Amin ya rabbal alamin. Terakhir saya titip pesan kepada bapak-bapak ini, sungguh-sungguh cintai istri ya Pak ya. Sungguh-sungguh cintai istri ya. Besok siang hari gandeng tangan istri, katakan kepadanya, menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Berumah tangga bukan sekedar cinta, tapi ingin sehidup sesurga. Taiwan Bu. Memang siap mati duluan. Dulu dia. Sehidup sesurga, insya Allah. Semoga kelak kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa boleh buat, waktu yang batasi kita, semoga yang sedikit ada manfaatnya. Musibah mengingatkan kita akan bekal kita yang masih sedikit. Mari kita membangun amal soleh yang terindah. Semoga Allah karunia kita umur panjang, banyak amal kebaikan. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu.